Jumpa kembali bersama dengan kami Light Generation Key. Tema hari ini adalah hidup tanpa cinta itu biasa, tetapi hidup tanpa Tuhan adalah hampa. Sehubungan dengan tema ini, Anda dan saya, anak-anak muda, di depan mata kita dari masa ke masa, dari abad ke abad, nampak sebuah tragedi kemanusiaan yang membuat banyak orang sering bertanya, Tuhan ada di mana? Tuhan rasanya tidak adil terhadap hidup ini. Ada anak-anak yang lahir dari kecil, mereka adalah korban peperangan. Dari kecil, bahkan sebelum lahir, mereka sudah terpisah dengan orang tuanya, dengan papa dan mamanya. Mereka harus memilih, mereka tidak dapat memilih karena tragedi dan kemanusiaan, bencana, perang dan segala macam membuat mereka harus tinggal dengan opa, oma, om, tante, atau tinggal dengan orang-orang lain, sehingga mereka tidak mendapatkan kasih sayang, cinta, perhatian yang cukup dari orang tua yang seharusnya memberi mereka perhatian, kasih sayang. Ada sebuah sisi lain lagi. Ada anak-anak yang lahir bukan di masa perang, di masa damai, di masa seperti saat ini, tetapi mereka lahir tanpa mengenal siapa bapaknya, tanpa mengenal siapa ibunya. Mereka dititipkan di panti-panti asuhan. Mereka mendapat perhatian dari orang-orang yang menampung mereka, yang memberikan perhatian kepada mereka. Rasanya mereka tidak cukup mendapat lebih. Tetapi di tempat itu ada sebuah harapan, ada cinta yang Tuhan nyatakan melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka, yang menampung mereka di panti-panti asuhan. Bahkan saudara, adik-adik, anak-anak muda yang saya cintai dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada juga anak-anak muda yang hari-hari dalam seluruh hidupnya punya orang tua lengkap, punya papa, punya mama, hidup dengan orang tua di rumah. Tapi mereka juga mengeluh. Dalam pengalaman 20 tahun melayani di Light Generation, saya mendengar ada begitu banyak anak muda yang sharing, yang berbagi bahwa mereka hidup dengan orang tua, tetapi ada hal-hal yang membuat mereka kadang berontak, tidak puas, karena mereka merasa menurut mereka tidak mendapat cinta, perhatian, dan kasih sayang sebagaimana mereka harapkan. Bayangkan saudara, ada orang yang dari kecil lahir terpisah dengan orang tua, mereka menuntut, tapi mereka tidak mendapat apa-apa. Ada anak-anak yang lahir dari kecil tinggal di panti-panti asuhan, mereka berharap mereka bisa dicintai dan diberi lebih, tapi mereka pun tidak mendapat cukup, bahkan lebih. Tapi ada orang-orang yang masih memberi hatinya untuk merawat dan membesarkan anak-anak itu di panti asuhan. Bahkan anak-anak korban perang, mereka yang dititipkan di keluarga-keluarga mereka atau dengan siapa yang mengambil mereka di tempat-tempat itu, di orang-orang demikian. Anak-anak yang menjadi korban perang mendapat perhatian yang cukup. Tetapi juga fakta lain bahwa ada anak-anak yang lahir hidup dengan orang tua yang lengkap, tapi mereka juga tidak mendapat yang lebih menurut mereka. Rasanya punya orang tua, tapi apa yang mereka harapkan itu tidak cukup. Apakah Tuhan tidak adil? Di mana Tuhan ketika anak-anak muda ada dalam situasi seperti ini? Bahkan juga ada anak-anak muda yang lahir hidup dengan orang tua tunggal, mungkin dengan bapak saja atau dengan mama saja, dan rasanya ada kepincangan, ada perhatian yang lebih dari satu sisi, dari bapak saja, dari mama saja, tetapi pincang di area lain, membuat banyak anak-anak muda zaman ini berontak karena mereka tidak mendapat yang lengkap dari orang-orang yang sebenarnya harusnya mengasihi dan mencintai mereka. Dengar baik saudara, firman Tuhan berkata dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5 berkata demikian. Saya akan membacakannya untuk Anda dan saya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Memang benar saudara, ada anak-anak yang terpisah dengan orang tuanya karena musibah, karena perang, dititipkan di panti asuhan, bahkan hidup dengan orang tuanya terpisah, dengan orang tua tunggal saja, tidak mengalami dari orang tua yang lengkap, papa dan mama secara sempurna. Atau juga ada anak-anak yang tinggal bersama dengan orang tua dan tidak mengalami secara utuh. Tetapi juga ada anak-anak yang memang benar-benar mengalami secara sangat luar biasa dari orang tua mereka. Ini luar biasa. Tapi terhadap peristiwa-peristiwa khusus yang saya sebutkan tadi, firman Tuhan berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Anak-anak sekalipun terpisah dengan orang tua karena sebuah musibah dan peristiwa tragis dalam hidup, tapi kalau mereka melekat dengan Tuhan, Tuhanlah yang bertanggung jawab atas hidup mereka. Mengapa demikian? Dari ayat ini jelas manusia, kita semua anak-anak muda, kita diciptakan untuk terikat dan melekat, membutuhkan Tuhan. Ketika kita terpisah dengan Tuhan, kita akan rapuh, hidup ini akan terasa hampa. Ada banyak peristiwa yang menunjukkan hari-hari ini. Ada banyak hal yang kita dengar, kita mendengar begitu banyak kesaksian dari orang-orang yang hari ini sukses dipakai Tuhan secara sangat luar biasa. Kehidupan mereka telah memberkati dan menginspirasi jutaan manusia di dunia, bahkan miliaran orang di dunia diberkati oleh karena kesaksian mereka. Mereka menjadi bukti bahwa ketika melekat dengan Tuhan, Tuhan mengubahkan kehampaan tadi menjadi berkat. Tuhan mengubahkan kekurangan perhatian dan cinta tadi menjadikan mereka pribadi-pribadi yang sangat luar biasa. Ayat ini menegaskan di bagian akhir Yohanes pasal 15 ayat 5 tadi. Bagian akhir ayat ini mengatakan, "Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Maksudnya apa? Di luar Tuhan, kita hampa. Kita bisa tidak mendapat perhatian dari orang tua secara sempurna. Anda boleh mengalami kekurangan perhatian dan cinta dari manusia, bahkan dari orang tua sekalipun. Tetapi kalau engkau ada dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan dengan baik anak muda, Tuhan mengatakan dalam ayat ini, "Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Anda boleh ada di luar perhatian orang tua, tapi jangan berada di luar Tuhan. Putuskan hari ini, tetapkan dalam dirimu, dalam hatimu, melekatlah dengan Tuhan, menyatu dengan Tuhan, solid keyakinanmu, pastikan imanmu, pastikan hidupmu utuh melekat dengan Tuhan. Karena ketika engkau menyatu dengan Tuhan, Tuhanlah yang akan mengendalikan seluruh hidupmu. Karena memang Anda dan saya diciptakan untuk bergantung, diciptakan membutuhkan Tuhan. Kita tidak bisa lari dari Tuhan. Orang tua bisa lari, bisa pergi karena alasan tertentu, tapi kita tidak bisa lari dari Tuhan. Nah, apalagi yang harus kita belajar dari firman ini? Injil Yohanes pasal 15 ayat 6 berkata demikian, "Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar." Kejadian seburuk apapun yang menimpa hidup Anda dan saya, Anda boleh mengeluh dan protes dengan keadaan apapun, persoalan apapun yang kita alami dalam hidup. Tapi jangan pisahkan hidupmu, anak-anak muda, dari Tuhan. Kita terpisah dari orang tua, itu biasa. Kita kurang perhatian dan kasih sayang, itu biasa. Tapi jangan pisahkan dirimu, putuskan hidupmu dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, kalau engkau terpisah dari Tuhan, kita akan menjadi sampah, dibuang dan tidak digunakan. Firman Tuhan juga berkata dalam Injil Yohanes, firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 7 berkata, "Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka semuanya itu akan diberikan kepadamu." Dengar baik anak muda. Kalau engkau minta apapun, firman Tuhan berkata dalam ayat ini, "Jika kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu," kata Yesus,
Kalau Yesus tinggal di dalam Anda dan saya, dan Anda dan saya tinggal di dalam Yesus, Bapa tidak melihat dirimu, tapi Dia melihat Yesus yang ada di dalam dirimu. Kesulitanmu, masalahmu adalah masalah Yesus. Pergumulanmu, kesulitan dan tantangan hidupmu adalah tantangan Yesus. Yesus akan melihat, Tuhan akan melihat, Bapa di surga akan melihat Yesus dalam dirimu. Dia tidak lagi melihat masalahmu, tapi Dia akan melihat Yesus yang tinggal di dalammu. Kalau Yesus ada di dalam dirimu dan di dalam diriku, dengar baik, itu bukan lagi masalahmu, itu bukan lagi pergumulan dan persoalanmu, tapi itu sudah menjadi pergumulan dan persoalan Yesus. Bapa di surga tidak akan membiarkan anaknya Yesus Kristus menderita di dalam dirimu. Dia akan turun tangan, menolong dan menyelamatkan hidupmu, karena Dia berjanji, apa saja yang kamu minta, Dia akan berikan kepadamu. Dia berkata dalam ayat ini, apa saja. Dengar baik anak muda, ayat ini mengatakan, apa saja yang kamu minta, Dia, Yesus Kristus yang tinggal di dalam kamu, dan kamu tinggal di dalam Dia itu, Dialah yang akan memberikan segala sesuatu yang Anda dan saya minta kepada-Nya. Putuskan hari ini melekat dengan Tuhan. Mengapa demikian? Kekurangan akan cinta, kurang perhatian itu biasa. Tetapi hidup tanpa Tuhan itu hampa. Jangan biarkan hidupmu hampa karena engkau tidak mengalami dan tidak tinggal di dalam Tuhan. Biarlah keadaan apapun yang Anda alami hari ini, sesulit apapun pergumulan yang engkau alami hari ini, entah tanpa orang tua, entah dengan orang tua, tinggal di panti asuhan, tinggal dengan siapapun, tanpa orang tua sekalipun, masih ada Tuhan. Tuhan tidak akan mundur dengan hidupmu, Tuhan tidak akan lari dari hidupmu. Orang tua bisa lari, musibah bisa menjemput dan mengambil orang tuamu, dan engkau bisa hidup dengan orang lain tanpa orang tua. Tetapi Tuhan Yesus Kristus, Tuhanmu dan Tuhanku, Dia Tuhan yang tidak mundur dari seluruh persoalan hidupmu. Tuhan Yesus memberkati, dan sekali lagi tetap semangat di dalam Yesus. Semoga firman ini, sharing hari ini memberkati Anda sekalian, memberkati saya, dan memberkati siapapun. Akhirnya saya sampaikan sekali lagi, jangan lupa subscribe, tekan belnya, nonton video ini, like, komen, dan share kepada siapapun untuk orang-orang yang Anda cintai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.